Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Putri Ayu Ningtyas, Hendiansyah, dan Metika Sari akan mempresentasikan mengenai perkembangan fisika oleh bangsa Romawi dan bangsa Arab. Learning objektifnya, mahasiswa memahami perkembangan fisika oleh bangsa Romawi dan bangsa Arab. Referensinya Purnamasari, Oflek Hilal, Yang Hakim. presentasi kameranya dibuka ya. Mei, Tika. Halo, Putri. Lembu. Udah. Nah, gitu. Jadi Yang presentasi kameranya dibuka. Anwar Khairil. Dan ayat yang kami ambil yaitu Yunus ayat 101 tentang katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda atau kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberikan peringatan bagi orang yang tidak beriman. Nah, yang pertama yaitu permulaan peradaban Romawi. Peradaban Romawi dikembangkan suku Latia yang menetap di lembah sungai Tiber. Suku Latia menamakan tempat tinggal mereka dengan Latium. Latium merupakan kawasan lembah, pegunungan, dan tanah yang baik untuk pertanian. Di daerah Latium inilah bangsa Latin hidup dan berkembang serta menghasilkan peradaban yang tinggi nilainya. Kota Roma yang menjadi pusat kebudayaan mereka terletak di muara Tiber. Bangsa Romawi yang semula petani setelah mengalahkan penguasa Etruskia kemudian menjadi bangsa penguasa besar dengan menaklukkan wilayah yang luas sampai ke Laut Tengah. Bangsa yang semula petani ini menjadi masyarakat kapitalis dan materialis. Selanjutnya, yaitu perkembangan fisika oleh bangsa Romawi periode 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Vergilius dalam karyanya Aeneas, kota Roma didirikan 1754 sebelum Masehi. Kerajaan Roma diperintah oleh raja yang merangkap sebagai panglima perang dan hakim tinggi. Roma berhasil menundukkan bangsa-bangsa yang tinggal di sekitarnya satu persatu, baik dengan jalan kekerasan maupun jalan damai. Sehingga akhirnya Roma berhasil menguasai seluruh Italia Tengah. Daerah Latium sebagai tempat berdirinya kota Roma dikuasai oleh kerajaan Etruskia yang terletak di sebelah utaranya sampai pada tahun 500 Masehi. Pada tahun 500 Masehi, bangsa Latium memberontak terhadap kerajaan Etruskia dan berhasil memerdekakan diri serta mendirikan negara sendiri yang berbentuk republik. Lalu ada periode 510 sampai 31 sebelum Masehi, yaitu pada masa ini Roma berbentuk republik yang kepala negaranya disebut konsul yang dipilih oleh rakyat dalam setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu periode 31 sebelum Masehi sampai 476 Masehi, zaman kekaisaran. Sistem kekaisaran ini dibentuk dengan tujuan memfokuskan kewenangan dan kekuasaan pada lembaga eksekutif, terutama kaisar yang berkuasa mutlak dan komandan tertinggi militer. Kaisar pertama yaitu Octavianus yang diberi gelar Augustus atau yang mulia, dan kekaisaran Romawi ini mengalami kemunduran setelah ibu kota dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel atau sekarang Istanbul. Selanjutnya, kontribusi perkembangan fisika oleh bangsa Romawi. Yang pertama, bidang astronomi. Claudius Ptolemeus mengemukakan paham geosentris berupa benda langit beredar mengelilingi bumi. Lalu ada kalender. Menurut catatan sejarah, kerajaan Romawi didirikan oleh Raja Romulus pada tanggal 21 April 753 sebelum Masehi. Kalender Romawi kuno disebut kalender Romulus, merupakan cikal bakal dari kalender Masehi. Kalender ini disusun sekitar abad ke-7 sebelum Masehi di kota Antium. Yang ketiga yaitu pengobatan. Bangsa Romawi pertama kali mempelajari ilmu pengobatan dari bangsa Yunani.
Faktanya, sebagian besar dokter Romawi berasal dari Yunani atau merupakan keturunan Yunani. Dokter Romawi yang paling penting yaitu Galen. Menulis buku tentang pengobatan. Galen memahami bahwa darah dialirkan ke seluruh tubuh oleh jantung dan mengungkapkan bahwa saraf mengendalikan gerakan tubuh dan bahwa manusia berpikir menggunakan otak. Selanjutnya ada bidang sains. Bangsa Romawi mempergunakan beberapa sistem berbentuk berbeda untuk penulisan angka. Kadang mereka menuliskan angka seperti Romawi pada slide ini ya teman-teman. Dan di lain waktu mereka pergunakan angka Yunani. Selanjutnya fisikawan oleh bangsa Romawi yaitu Gaius Plinius Fundus 24-79 Masehi, lebih dikenal dengan Pliny the Elder, yang merupakan seorang Romawi penulis, naturalis, dan filsuf alam, serta komandan angkatan laut dan tentara awal kekaisaran. Ia menulis sebuah karya ensiklopedis Naturalis Historia yang menjadi model untuk semua karya-karya yang ditulis kemudian. Sejarah alam atau dengan nama latinnya Naturalis Historia adalah sebuah ensiklopedia yang diterbitkan sekitar tahun 77 sampai 79 Masehi oleh Pliny the Elder. Ini adalah salah satu karya terbesar yang selamat dari Kekaisaran Romawi ke modern. Lalu selanjutnya ada Ptolemy atau tahun 100 sampai 165 sebelum Masehi. Salah satu astronom terbesar dan ahli geografi dari zaman kuno yang dikenal sebagai Claudius Ptolemaios. Claudius ini adalah ahli matematika, fisika, dan astronomi yang masuk di Iskandaria atau Alexander di Mesir. Penyelidikan yang dilakukan dan dibuktikannya secara ilmu pasti ialah mengenai refleksi pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Selanjutnya ada Galen. Galen dilahirkan di Pergamon, putra dari Nikon, seorang arsitek kaya. Ia memiliki ketertarikan pada bidang pertanian, arsitek, astronomi, astrologi, filsafat, hingga akhirnya ia memilih untuk berkonsentrasi pada kedokteran. Menurut Galen, prinsip kehidupan yang paling dasar adalah penemu atau udara yang kemudian dikaitkan dengan jiwa. Ada beberapa teori Galen yang terbukti benar seperti argumentasinya akan pikiran yang terdapat di otak. Ia kemudian sistem vena dan arteri adalah dua sistem yang terpisah. Karya terbesarnya yaitu 17 buku dari On the Usefulness of the Part of the Human Body. Ia juga menulis tentang filsafat dan anatomi. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan fisika oleh bangsa Arab, yaitu dimulai dari Kekaisaran Roma yang ilmu medis dan fisika berkembang sangat pesat yang dipimpin oleh ilmuwan dan filsuf dari Yunani. Runtuhnya Kekaisaran Roma berakibat pada mundurnya perkembangan ilmu pengetahuan di dataran Eropa. Setelah bangsa Arab menaklukkan Persia, ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat di Persia dan ilmuwan terus bermunculan yang akhirnya dengan giat memindahkan ilmu yang telah ada dari kebudayaan Yunani ke Timur Tengah, yang saat itu sedang mundur dari Eropa yang mulai memasuki abad ke-8. Perkembangan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Penggagas nama Khulafaur Rasyidin adalah orang Muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. 4 tokoh sepeninggalan Rasul itu merupakan orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin ini, Khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kedua yaitu perkembangan Khalifah dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah penguasa Islam yang telah merubah sistem pemerintahan yang mulanya demokratis menjadi monarki atau sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun
yaitu mulai tahun 680 sampai 750 Masehi. Dinasti ini dipimpin oleh 14 khalifah. Pada masa Daulah Bani Umayyah, banyak kemajuan yang dicapai, yaitu perluasan wilayah, kemajuan dan bidang pemerintah, bidang politik kenegaraan, bidang pemiliteran, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, serta bidang pengembangan bahasa Arab. Pada Khalifah Bani Umayyah juga melahirkan perkembangan pemikiran-pemikiran yang melingkup beberapa bidang, yaitu ekonomi Islam, hukum Islam, dan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbas berbentuk setelah runtuhnya Bani Umayyah. Abu al-Abbas al-Saffah sebagai khalifah pertama dan mendapat dukungan Panglima Abu Muslim al-Khurasani. Beliau berhasil mengalahkan sekelompok pemberontak, seperti kaum Syiah, oposisi pimpinan Al-Mukhtar pada saat Khalifah Marwan II pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Pemerintahan Abu as-Saffah dimulai pada tahun 750 Masehi sampai Al-Mu'taskim pada tahun 1258 Masehi. Perkembangan beberapa aspek menunjukkan bahwa umat Islam pada masa Abbasiyah ini mengalami kemajuan peradaban, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, seni, bidang fisik, bidang administrasi, bidang militer, dan sebagainya. Dan yang keempat, perkembangan Khalifah Dinasti Utsmaniyah. Kerajaan Turki Utsmani merupakan sebuah kerajaan berdiri sejak awal abad ke-14. Pada awalnya, suku bangsa Utsmani merupakan suku bangsa pengembara. Utsman bin Al-Khattab sebagai raja yang pertama, kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan yang menganut sistem pemerintah monarki atau turun-temurun. Raja-raja dinasti Utsmani bergelar sultan dan khalifah. Selanjutnya kita masuk ke fisikawan oleh bangsa Arab. Al-Khawarizmi, penemu algoritma tahun 846 Masehi. Ia adalah Muhammad Musa al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan di Bukhara. Ia adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tetapi dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometris, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Beliau telah menciptakan pemakaian secan dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia mudanya, beliau bekerja di pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, bekerja di Bait Al-Hakim di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatory, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan khalifah. Beliau memperkenalkan angka-angka dan cara perhitungan India pada dunia Islam. Al-Khawarizmi ini adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Selanjutnya ada Tabit 901 Masehi, lahir di Haran, yang sekarang menjadi wilayah Turki. Tabit belajar di Bait Al-Hikmah yang berada di kota Baghdad, di pusat keunggulan sains Islam pada era dinasti Abbasiyah. Tabit mempelajari berbagai bidang keilmuan termasuk geometri, astronomi, astrologi, mekanik, pengobatan, dan filsafat. Sumbangannya yaitu pengembangan geometri terhadap teori Pythagoras. Tabit juga mempelajari geometri untuk mendukung penemuannya terhadap kurva yang dibutuhkan untuk membentuk bayangan matahari. Beliau juga menemukan teori getaran. Selanjutnya ada Al-Khazini, yaitu ia merupakan saintis muslim serba bisa yang menguasai astronomi, fisika, biologi, kimia, matematika, dan filsafat. Sumbangan pentingnya yaitu ditulis pada tahun 1121 Masehi dalam bukunya Al-Khazani, menerangkan prinsip keseimbangan hidrostatik dengan tingkat ketelitian objek sampai ukuran mikrogram.
Al-Khazini ini menjelaskan Devin atau berat, ia juga menerangkan pengaruh suhu atau temperatur. Dan yang terakhir yaitu Al-Kindi. 801 sampai 873 Masehi, ilmuwan muslim pertama yang mencurahkan pikirannya untuk mengkaji ilmu optik adalah Al-Kindi. Hasil kerja kerasnya mampu menghasilkan penemuan baru tentang refleksi cahaya serta prinsip-prinsip persepsi visual. Jadi kita masuk ke exercise. Yang pertama, siapakah fisikawan penemu algoritma dan apa yang telah ia perkenalkan pada bangsa Arab? Yang kedua, perkembangan sejarah Romawi terdiri dari 3 era, salah satunya periode 31 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Zaman Kekaisaran, apa sih tujuan sistem kekaisaran dan siapakah kaisaran pertama yang memimpin? Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari siapakah fisikawan penemu algoritma dan zaman kekaisaran. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, Al-Khawarizmi, penemu algoritma tahun 846 sebelum Masehi, telah menciptakan pemakaian secan dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Beliau memperkenalkan angka-angka dan cara perhitungan India pada dunia Islam. Al-Khawarizmi ini juga seorang tokoh pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Yang kedua yaitu sistem kekaisaran ini dibentuk dengan tujuan memfokuskan kewenangan dan lembaga eksekutif kekaisaran. Conclusion-nya dari pembahasan di atas menyimpulkan Romawi tempat kuno di era yang menunjukkan yang menjadi sumber kebudayaan Barat. Masa Romawi yang merupakan masa terakhir pertumbuhan ilmu kuno dan merupakan masa paling sedikit memberikan sumbangsih pada zaman ini. Kontribusi perkembangan Islam, ilmu fisika dimulai saat kebudayaan didominasi oleh Kekaisaran Roma, Khalifah Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, serta ilmu medis dan fisika berkembang sangat pesat dari filsuf dari Yunani. Yang ketiga, kontribusi perkembangan fisika oleh bangsa Romawi diantaranya bidang astronomi, kalender, pengobatan, dan sains. Keyword-nya, perubahan adalah hasil akhir dari semua pembelajaran sejati. Leo Buscaglia. Thank you. Baik, teman-teman, apakah ada Kemarin kan Ibu udah nge-share link kan? Buat ngumpul kan? kumpul apa, Bu? Ulang. Bu. Kumpul statistika dan sejarah fisika yang saya share ke Rosikin. Udah, Bu. Halo, Belum ada, Bu. Rosikin. Iya, Bu. Kemarin udah saya share kan? Yang mana, Bu? Saya kemarin udah WA kamu loh. Ngumpul PPT makalah sejarah fisika sama statistika fisika. Kalau ngumpul makalah sama PPT-nya belum, Bu? Soalnya pagi ini saya lihat makalah statistika sama PPT statistikanya nggak ada. Iya, Ibu. Emang belum dikumpul, Ibu. Emang sama Rosikin nggak di-share? Kemarin saya udah nge-share loh. Udah saya WA loh, Kin. Kamu gimana sih, Kin? Iya, Bu. Kemarin kan udah ngecek kan. Nah, di e-learning itu belum ada. Jadi, Nggak di e-learning, tapi di linknya. Ini saya kasih link Google Drive karena nggak bisa semuanya. yang kemarin belum dikasih sama Ibu, Bu. Cuman Ibu bilang
nanti saya buatkan link dikumpul semua ya gitu, Bu. Kalau linknya belum dikumpul, belum dikirim Nggak usah sama Ibu. saya share sekarang. Saya punya linknya sendiri. Kan udah saya share loh. Orang kelas A aja udah ngumpul. Di Ibu belum ada, Bu, chatnya yang dikirim ke Rofikin. Ya udah nih, saya share sekarang itu kumpulnya ya. Saya share sekarang, ngumpulnya itu adalah perbaikan, misalnya nih presentasi maju sekarang, ada komentar dari saya, maka ada perbaikan dari saya, ya. Kemudian misalnya kalau misalnya ada perbaikan nih, baik PPT sama makalah itu harus perbaikan dan dikumpul. Kayak kelompoknya Putri ini kan banyak nih PPT-nya harus perbaikan. Gitu. Nanti saya periksa setiap minggunya sudah dikumpul nggak perbaikannya. Gitu. Termasuk statistika kemarin punyanya Anggi, saya suruh perbaikan PPT-nya untuk materi. Gitu. Nanti saya Iya, Bu. Baik, periksa Ibu. Paham, Bu. setiap minggunya perbaikan PPT-nya untuk materi sudah cukup. Iya, Bu. Baik, Paham. Oke, pertanyaan dulu nanti dari saya, tambahan dari saya. Beberapa materi untuk Romawi sama tentang bangsa Arab. Ada beberapa yang kurang, itu wajib Putri tambahkan, termasuk makalahnya PPT dikumpul minggu depan. Termasuk Anggi juga kan kemarin Anggi ya, kelompoknya Anggi yang maju ya, sama Iya, Ibu. Tarisa ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Itu dikumpul juga perbaikannya. Gitu. Biar sekarang biar saya langsung menilai-nilai gitu, biar nggak susah. Ini kita pertemuan ke berapa, Kin? Halo Rosikin. Iya, Bu. Bu, meetingnya berakhir nanti 4 menit lagi. Ya oke. Nanti disambung lagi, dibuat lagi aja yang baru, Kin. Siap, Bu. Di live aja nggak apa-apa.